Shalom, selamat pagi semua, salam penata layanan. Saya Bolona Yalid dan suami saya Jody Pasanda. Kami bergereja di Gereja Murgion Kampung Tuguson. Sedikit pengenalan tentang keluarga kecil kami. Kami dikurniakan 3 orang anak perempuan yang sulung bernama Gracievel Gladys, berusia 18 tahun dan sekarang ini sedang belajar di UMKL. Anak kedua kami bernama Gretel Glaze, berusia 14 tahun, dan anak bungsu kami Gloria Gledet, berusia 10 tahun. Itulah sedikit pengenalan tentang keluarga kecil kami. Selamat pagi dan salam penata layanan. Kami suka untuk membacakan petikan yang terdapat di dalam buku nasihat penata layanan di dalam bab 66 dan 67. Saya akan bacakan petikan di dalam bab 66 bertajuk Harta di dalam Syurga. Kristus memohon, simpanlah hartamu di syurga. Pekerjaan memindahkan hartamu ke surga adalah layak bagimu. Itu sangat penting dan menyangkut keselamatanmu. Apa yang engkau berikan untuk pekerjaan Allah itu tidak hilang. Semua yang diberikan dari keselamatan jiwa-jiwa dan kemuliaan Allah ditanam dalam suatu perusahaan yang paling maju di dalam hidup di dunia ini dan di dalam hidup di dunia yang akan datang. Dengan memberikan pada pekerjaan Allah, engkau sedang menaruh bagimu sendiri harta di dalam surga. Semua yang engkau simpan di surga itu aman dari segala mara bahaya dan kehilangan, dan bertambah menjadi suatu harta yang kekal dan abadi. Saya teruskan dengan pembacaan di dalam bab 67 dengan tajuk Pekerjaan Kedermawanan Hati Diberkati 2 kali. Hikmat ilahi telah menetapkan di dalam rencana keselamatan, hukum aksi dan reaksi, membuat pekerjaan kedermawanan hati di dalam bentuk apapun diberkati 2 kali. Allah sebenarnya telah dapat menyelesaikan tujuannya di dalam menyelamatkan orang-orang berdosa tanpa bantuan manusia. Tetapi ia mengetahui bahwa manusia tak dapat bahagia tanpa mengambil bagian di dalam pekerjaan penebusan yang besar. Agar manusia jangan kehilangan hasil kedermawanan hati yang diberkati itu, penebus kita telah membentuk rencana menjadikan manusia itu sebagai teman kerjanya. Bila kami mula memberikan persembahan secara sistematik, kami telah membuat komitmen untuk memberi persembahan secara sistematik bermula bulan Jun 2022. Kami sebenarnya tidak ada maklumat atau tidak tahu tentang pemberian persembahan secara sistematik. Tetapi selepas pastor daerah Narinang pada masa itu, yaitu Pastor Chaldi, telah berkhotbah di Gereja Murgion berkaitan dengan penata layanan, dan dia telah menyentuh berkenaan pemberian persembahan secara sistematik, baru kami tahu tentang adanya pemberian persembahan secara sistematik. Dan beberapa minggu selepas itu di daerah Narinang telah dipilih di Gereja Murgion diadakan seminar penata layanan oleh Pastor Justin dan Puan Rosalind, di mana dalam seminar ini
telah mengukuhkan lagi apa yang kami tahu tentang pentingnya memberikan persembahan secara sistematik, yaitu kita memberikan persembahan mengikut peratus tertentu yang kita tetapkan sendiri. Kami percaya apa saja yang kami punyai ataupun berkat-berkat yang kami miliki dalam keluarga kami, itu semua adalah berkat-berkat daripada Tuhan. Dan sebagai tanda kesyukuran dan terima kasih kami kepada Tuhan, kami membuat komitmen untuk menentukan peratus untuk pemberian persembahan secara sistematik. Dan kami percaya campur tangan Roh Kudus juga yang telah mendorong kami untuk memulahkan komitmen pemberian persembahan secara sistematik ini. Ada perbezaan yang kami rasakan setelah kami mengambil komitmen untuk memberikan persembahan secara sistematik. Kalau dulu-dulu pada saya, kalau sampai masa untuk memberikan persembahan itu, saya kasih masuk sejak berapa-berapa yang ada dalam dompet saya pada masa itu ke dalam kantong persembahan. Dan biasanya RM1 lah itu, RM1 ataupun paling banyak RM5, RM10 begitu. Begitulah biasanya kalau dulu-dulu. Dan kecuali kalau sampai masa kita untuk macam mau memberikan persembahan syukur atas hari lahir kita sudah tiba, kita bagi persembahan syukur, ataupun ada kejayaan ataupun kegembiraan yang kita alami dalam kehidupan kita, contohnya anak kita pas exam ataupun sukses di dalam sesuatu aktiviti yang mereka ceburi, maka kami memberikan persembahan syukur. Jadi biasanya kalau untuk memberikan persembahan di gereja itu lebih sinonim lah dengan RM1. Kalau di dalam dompet pada masa itu semua uang besar-besar, sanggup lagi pergi kasih pecah itu duit dekat bendahari supaya dia lebih kecil nilai dia. Itu kalau dulu-dulu. Dan perasaan untuk meletakkan pemberian persembahan itu sebagai satu daripada ibadah kepada Tuhan itu kurang. Jadi selepas mendengar pelajaran-pelajaran yang disampaikan melalui seminar dan khotbah, kami memahami bahwa pemberian persembahan itu adalah salah satu daripada ibadah kita kepada Tuhan. Dan pemberian persembahan itu sama pentingnya dengan pemberian persepuluhan. Dan selepas berkomitmen untuk memberikan persembahan secara sistematik, selalunya tidak lagi kami membawa dompet pergi gereja. Sebab kami setiap bulan kami sudah asingkan mengikut kadar peratusan yang sudah kami tentukan masuk dalam envelope, dan hanya envelope itu yang kami bawa pergi gereja sekali setiap bulan. Selain daripada itu, satu lagi perbezaan yang kami rasakan adalah setelah berkomitmen untuk memberikan persembahan secara sistematik, kami merasakan satu kepuasan dan sukacita yang sukar dijelaskan melalui kata-kata. Ada rasa puas hati yang sejati di dalam hati. Sebab yang pertama, kami merasakan kami sudah meletakkan Tuhan yang pertama di dalam kehidupan kami melalui pemberian persembahan kepada Tuhan. Yang kedua, sukacita sebab berjaya mengalahkan sifat mementingkan kehendak dan keinginan pribadi. Jadi mungkin bagi mereka yang lain yang sudah memilih untuk memberikan persembahan secara sistematik, macam yang saya cakap tadi, ada satu kepuasan dan sukacita yang sangat dalam di dalam hati yang
kita rasakan. Dan satu lagi yang berubah, kami berkomitmen untuk memberikan persembahan secara sistematik adalah, kalau saya sendiri kalau keluar pergi shopping ataupun membeli belah keperluan di rumah, di kedai, pandai sudah berbelanja secara berhemah. Tidak sudah suka-suka beli itu ini ikut suka hati saja. Sebab kita memikirkan bagaimana kita untuk merancang perbelanjaan kita dengan lebih baik, supaya apa yang kita sudah tentukan untuk Tuhan di dalam gaji yang kita terima setiap bulan itu tidak mengganggu komitmen untuk memberikan persembahan secara sistematik setiap bulan. Secara kasarnya, keuangan ataupun gaji yang kami terima setiap bulan itu setelah berkomitmen untuk memberikan persembahan secara sistematik memang berkurang ataupun menurun secara kasarnya berbanding sebelum berkomitmen. Tetapi apa yang kami rasakan setelah mungkin dekat mungkin berapa lama? 1 tahun lebih. 1 tahun lebih sudah. Apa yang kami rasakan adalah kami boleh melepasi semua masalah keuangan. Kami rasa tetap berkecukupan dan kami, apa yang kami nampak dan apa yang kami rasa di dalam kehidupan kami, malah banyak berkat-berkat yang kami terima. Bukan dalam bentuk uang lah yang kami terima begitu, tetapi kami rasakan di dalam keluarga kecil kami sendiri melalui perubahan, terutama kepada ketiga orang anak kami yang mungkin sebelum ini masih malu-malu mau melayani Tuhan di dalam gereja. Sudah ada banyak perubahan, excited untuk mengikuti apa sahaja aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh gereja, terutamanya berkaitan dengan belia. Dan bukan sahaja di dalam gereja, tetapi kami melihat berkat melalui pembelajaran anak-anak di sekolah. Kami merasakan itu semua adalah berkat yang kami terima ketika kami berkomitmen untuk setia memberikan persembahan kepada Tuhan secara sistematik. Dan bukan itu sahaja, kami merasakan kami berkecukupan dan kami masih boleh berkongsi berkat dengan orang lain. Puji Tuhan. Menyentuh ataupun membicarakan tentang keadaan keuangan gereja kami di Gereja Morgion sebelum dan setelah kami dan beberapa anggota yang lain di Gereja Morgion membuat keputusan untuk berkomitmen memberikan persembahan secara sistematik. Kami dapati keuangan Gereja Morgion menunjukkan peningkatan yang sangat membanggakan. Ini berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Bendahari untuk tahun 2022 dan juga tahun 2023, di mana keuangan Gereja Morgion sudah menunjukkan peningkatan pada tahun 2022 dan menunjukkan peningkatan yang lebih baik atau sangat membanggakan pada tahun 2023. Dan saya percaya kalau ramai lagi di kalangan rekan-rekan yang lain, anggota-anggota gereja yang lain membuat keputusan untuk memberi komitmen, memberi persembahan secara sistematik. Saya percaya keuangan gereja kami di Gereja Morgion akan terus meningkat lagi. Dan secara tidak langsung saya percaya bila kedudukan keuangan gereja kami di Morgion meningkat, sumbangan untuk gereja
merugian juga yang untuk di persembahan yang perlu dihantar kepada pihak sahabat mission pastinya juga meningkat jumlahnya. Apabila keuangan bagi gereja setempat seperti gereja kami di Merugian mempunyai keuangan yang semakin baik, banyak kerja-kerja pembangunan gereja kita boleh laksanakan. Dan untuk sahabat mission juga, sumbangan daripada persembahan dari gereja kami di Merugian juga saya percaya membantu untuk kerja-kerja penginjilan yang perlu dilaksanakan oleh pihak sahabat mission. Sebagai ajakan untuk kita semua yang belum berkomitmen untuk memberikan persembahan secara sistematik, saya suka membacakan satu petikan di dalam buku nasihat penatelayanan. Umat Allah dipanggil ke dalam pekerjaan yang memerlukan uang dan penyerahan diri. Tugas yang terletak di atas pundak kita merupakan tanggung jawab kita untuk bekerja bagi Allah dengan segenap tenaga yang ada. Ia meminta pelayanan sempurna, pengabdian segenap hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan. Mari kita sama-sama membantu di dalam pekerjaan Kristus sebagai penatelayan-penatelayan yang setia. Tuhan berjanji apabila kita setia, Dia yang lebih besar kesetiaannya sudah siap dengan segala berkat berlimpah dan istimewa untuk kita semua. Bagi mengakhiri perkongsian kami pada pagi ini, kami suka untuk membacakan firman Tuhan yang terdapat di dalam buku Mazmur 106 ayat 1. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terima kasih. Tuhan memberkati.